Kitu Aminah mengatakan, "Bak menatiang menyiapkan Nuh, saayun langkah jainan." Mengatakan bahwa seorang guru itu harus hati-hati dan harus menjadi contoh teladan bagi anak didiknya. Ya, orang Minang itu adalah orang yang menjunjung tinggi pendidikan, dan itu bisa kita lihat pada zaman sebelum kemerdekaan, walaupun pendidikan itu dilakukan secara non formal dan pendidikan itu berlangsung di surau-surau. Dan kita orang Minang itu sekolah sudah berdiri di Minang mulai dari tahun 1900-an. Artinya sebelum Indonesia merdeka, orang Minang itu sudah mendirikan sekolah formal, dan kebanyakan waktu itu yang diberikan kesempatan untuk sekolah adalah mereka yang keturunan bangsawan dan laki-laki. Tapi di Minang ini itu sekolah dinia putri itu berdiri pada tahun 1923, dan itu merupakan sekolah perempuan pertama untuk mendapatkan akses pendidikan. Sebagai seorang tenaga pendidik atau sebagai seorang pemerhati pendidik, kita harus selalu menghidupkan nilai-nilai dan semangat yang telah dirintis oleh para pejuang terdahulu. Nah, pendidikan tidak hanya data atau memori pada anak-anak, tapi yang paling penting sebenarnya pendidikan itu adalah karakter dan inspirasi yang diberikan oleh peran guru atau peran tokoh masyarakat itu sangat penting, karena sebagai seorang anak muda itu pasti dia mencontoh kepada orang-orang di sekitarnya, dianggap mereka itu sebagai teladan bagi mereka, yaitu adalah guru, tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh di pemerintahan. Itu harus mencerminkan sikap, ya, karakter moral yang itu diajarkan sesuai dengan tuntunan budaya kita atau tuntunan agama kita. Peribahasa yang menyatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Di dunia pendidikan kita masih banyak kekurangan-kekurangan yang terutama terkait dengan infrastruktur pendidikan. Akses untuk menuju sekolah itu yang tidak mudah, mulai dari dipisahkan oleh sungai atau mereka yang harus melewati jalan setapak. Mungkin pada tahun-tahun 90-an itu adalah hal yang biasa, tapi seharusnya pada tahun 2026 ini pemerintah seharusnya sudah membereskan yang hal-hal seperti itu. Apalagi sekarang ini dalam media, semua anak bisa mengakses media sosial. Jadi untuk bisa mencerdaskan dan membentuk karakter akhlakul karimah kepada anak didik kita memang harus memberikan konten-konten yang bersifat edukasi, yang bersifat membangun karakternya, yang bersifat menginspirasi mereka untuk menjadi manusia yang lebih baik.